Tapi siapa yang mati? Kamu sendiri kan? Ada rasa bangga bagi orang-orang yang punya penyakit menipu, Mbak. Dia nggak akan kasihan. Lek nggak percaya sih setan tanganmu di ngarepe dede lek guyu kepingkel-pingkelan. Yang mati siapa kamu? Yang nangis siapa kamu? Dia akan menari-nari di atas penderitaanmu. Kamu ada buktinya kalau dia pinjem uangmu, ngomong pinjem uangmu itu ada bukti. Ada di semua voice dia pun saya kirim ke keluarga saya, kayak saya kirim ke teman dekat saya, ada semua Miss, ada semua. Tapi Ejin bilang aku nggak mau tahu itu urusan kamu, katanya gitu ya. Ya iyalah. Ya iyalah. Harusnya kamu dapat uang pensiunan dari majikan 30 ribu sekitar 60 juta. Kamu harus pulang dengan air mata. Hah? Kamu harus pulang dengan air mata tanpa membawa apapun juga. Inilah yang saya selalu bilang, itu bukan kelemahan, itu kebodohan kita, sayang. Ki ati riyo yo lho, bukan longsok mulai teko Hongkong gak nggo duit. Kan dia juga punya paspor sih, Mbak. Kenapa harus pinjam uang sama kamu? Aku akan bilang Miss ya, paspornya sampean di Mbak, aku bulan lalu Mbak Kaiso Mbak polisi di majikanku, tapi kok bulan itu sampean tak kayak kabeh, mari ngono kok pasporku tak lebok nih, kayak nambahi, katanya gitu Miss, dia bilang juga gitu Miss. Nah kok percaya? Lah kok percaya? Inilah kenapa saya selalu bilang pentingnya menjaga mental kita. Kamu kenal Miss Yuni? Lihat Miss Yuni di YouTube tentang apa aja sih? Iya Miss. Tentang apa aja? Ya semua masalah termasuk uang, termasuk itu peminjaman juga nih. Miss Yuni kan selalu melarang toh? Iya. Miss Yuni selalu melarang kan? Karena saya tidak ingin ada air mata berikutnya. Saya nggak pernah mau meminjamkan, Mbak. Jangankan itu. Saudara saya pinjam aja saya bilang tidak. Bukan saya pelit. Saya punya saya kasih 1 juta, 2 juta. Tapi kamu pinjam saya urusannya panjang. Saudara loh saya. Dengan dalih apapun. Karena saat nagih sakit, Mbak. Kamu yang babak belur. Saat ini dia nagihin joget-joget, Mbak. Dia di intermini dapat uang dari kamu, bodoh amat. Bener gak? Itulah orang-orang kita lagi sakit saat ini. Mereka tuh bangga banget bisa menyakiti orang lain. Banyak akhir-akhir ini orang itu sakit, Mbak. Mentalnya itu sakit. Mereka berani jual kesedihan. Jangankan itu. Orang yang pernah tinggal di rumah saya saja, ke orang-orang lain cerita di tempat saya nggak tak kasih makan. Di tempat saya nggak kasih uang. Di tempat saya kerjanya sengsara. Saya itu ngasih uang loh sama orang-orang yang tinggal di rumah saya. Tak kasih uang. Kenapa? Karena saya merasakan beban mereka. Mereka nyapu ngepel di rumah saya. Tak kasih uang. Baik Mbak Sulastri ataupun Mbak Sofi, itu saya ngasih uang. Saya kayak ngasih gaji sama mereka padahal mereka tinggal di rumah saya. Itu aja belum tentu mereka terima kasih sama saya. Bisa dicek kok. Saya ngasih uang mereka. Itu pun belum tentu mereka terima kasih sama kita, Mbak. Saat kita sudah tidak mau lagi menolong mereka, kita akan dijelek-jelekan kok. Apalagi itu datamu kamu kasihkan orang, sayang. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Apa yang bisa kamu lakukan, Dok? Enggak bisa, saya cuma takut aja. Terus kamu kan harus, kamu kerja lagi ke Hong Kong nggak?
Ya itu maunya kerja lagi Miss, gitu loh Miss. Terus? Ya saya minta solusinya Miss, gimana Miss, supaya saya bisa datang lagi ke Hongkong gitu loh Miss. Lah pertanyaan saya, apakah kamu di backlist nggak sama majikanmu yang dulu? Ditulis di imigrasi nggak? Kalau kamu punya utang, punya apa? Enggak, sama majikan saya cuma di interview ada keperluan keluarga